Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Henrikus Kelangkaha dari Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dari LPTK Santo Yakobus Maroki dengan nomor induk mahasiswa 25869050764, siap melaksanakan proses pembelajaran di kelas 10 dengan topik suara hati pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Sikap hormat. Siang semuanya, apa kabar? Baik. Sekarang kita cek kehadiran ketua kelas. Apakah semuanya hadir? Semuanya hadir, Pak. Baik, kalau semuanya hadir, mari kita buka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Para yang membawakan, marilah kita siap menantikan bagi kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, puji dan syukur kami mohon doa ini kami panjatkan melalui Kristus Putramu ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. batu, botak, batu, botak, batu, batu, bonbon. Ini tujuan pembelajaran tentang topik suara. Tujuannya, setelah adik-adik mengikuti kegiatan pembelajaran problem based learning, adik-adik mampu menjelaskan tentang pengertian suara hati dan fungsi suara hati, serta berusaha untuk saling menghargai pendapat satu sama. Lalu setelah berdiskusi dan menganalisis studi kasus, adik-adik mampu membedakan suara hati yang benar dan sesat melalui analisis studi kasus nyata dengan saling menghargai pendapat satu sama lain. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok yakni pendalaman kitab suci, adik-adik mampu merefleksikan ajaran gereja dan kitab suci yang diambil dari kitab Roma bab 2 ayat 14 sampai 15 tentang suara hati sebagai hukum Allah dalam hati manusia dan berusaha membangun keharmonisan dengan kelompok lain. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu pendekatan pembelajaran, topik tentang suara hati. Pada pendekatan pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berpusat pada masalah. Lalu pendekatan pembelajaran deep learning itu pembelajaran lebih mendalam. Lalu strategi pembelajaran itu kontekstual, menghubungkan materi dengan kenyataan hidup. Dan metode pembelajaran kita itu diskusi. Kerja untuk isi berdasarkan hasil pengamatan pada dikerjakan secara individual. Jadi mengerjakan lembaran kerja itu berdasarkan tuntunan yang ada pada lembaran kerja. Baca baik-baik baru isi. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan cuplikan video yang ditonton? Tanggapan saya mengenal video itu adalah saya merasa bahwa menyontek merupakan tindakan buruk, namun kita manusia pendosa tidak berhak menghakimi dan menghukum secara berlebihan. Pertanyaan yang kedua,
Apa masalah yang dialami oleh para yang keempat, sumber rasa bersalah. 5, mendorong empati dan kepedulian. Dan yang keenam, menciptakan perdamaian. Dan menjauhi yang salah. Lalu yang ketiga, kesadaran moral universal. 8. Hati nurani dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama dan bagaimana cara membedakan antara keinginan pribadi dan suara hati nurani menurut pandangan agama. Baik adik-adik, ini contoh konkret suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik ya, dalam kehidupan bersama dengan teman-temanmu, kamu sudah menyusun kampung apa? Lalu tiba-tiba temanmu telepon, halo, kita mau bertemu, bisakah sebentar jam 3 sore kita bertemu? Ternyata pada jam 3 sore itu ada kegiatan di sekolah, hanya untuk mengambil undian yang sudah disiapkan untuk setiap kelompok. Kelompok 1 silakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6 yang terakhir. Baik, setelah adik-adik menerima undian, coba adik-adik buka itu undian itu dan lihat. Nanti kita akan bagikan ilustrasi berdasarkan nomor undian. Yang dapat nomor undian 1, ilustrasi 1, yang mendapat undian nomor 2. Oh ya. Jadi hanya beda pada ilustrasinya. Dikerjakan. Yang ada di dalam lembar PKPD berdasarkan ilustrasi yang sudah Anda terima. Berdiskusi dengan kelompok ya. Lalu nanti tiap kelompok itu ya.
Oke, boleh semuanya itu boleh. Supaya saling mendukung. Ya, kita agak lebih bagus. Iya. Oke. Silakan Bapak Sepenuhnya saya serahkan kepada kelompok satu. Selamat siang semuanya. Hendak mengambil suatu keputusan. Jawab, kami pernah merasakan suara kecil dalam hati yang lembut atau putus saat hendak mengambil suatu keputusan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalian dapat membedakan suara hati yang benar dengan suara hati yang sesat ketika dihadapkan pada dilema orang nyata dalam kehidupan sehari-hari? Jawab, dengan mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi atau dihadapi, maka kita dapat membedakan suara hati yang baik maupun yang sesat. Maka kita juga bisa terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Pertanyaan yang ketiga, kegiatan atau kebiasaan apa saja yang dapat membantu kalian untuk lebih peka terhadap suara hati? Jawab, kegiatan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, mengikuti kegiatan yang melatih kita dalam berpikir dan mengambil keputusan, berpikir positif, dan melatih kita memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Contohnya, mengikuti OSIS, rajin mengikuti kegiatan gereja, dan mengikuti sembahyang seperti KBG dan lain-lain. Pertanyaan yang keempat, usaha-usaha apa dapat yang dilakukan untuk membina kepekaan suara hati dan menerapkannya dalam pengambilan keputusan sehari-hari? Jawab, usaha-usaha yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, tidak berbohong, tidak mencuri, rajin berdoa dan berpikir positif, dan yang kedua, rajin bersekolah, tidak membuli teman, mengikuti kegiatan positif, dan lain-lain. Sekian, kami kembalikan ke moderator. Waktu saya seperti teman-teman bertanya satu sisi satu pakaian mulai dari sekarang. Baik, sudah dibuka kesempatan untuk bertanya. Silakan berdasarkan hasil presentasi. Aku merasa tidak nyaman melihat perilaku tersebut dan ingin melapor ke pemilik pulpen tentang kejadian. Namun, saat aku hendak berbicara, aku merasa kasihan pada teman tersebut karena mungkin dia sangat membutuhkan pulpen itu untuk belajar. Aku memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa dan berharap teman tersebut akan mengambil pulpen itu secara diam-diam. Tapi suara hati ini terus mengingatkan aku bahwa membiarkan perilaku tidak jujur terjadi bukanlah solusi yang tepat dan bisa merusak hubungan antar teman.
Usaha-usaha apa dapat yang dilakukan untuk membina kepekaan suara hati dan menerapkan dalam mengambil keputusan sehari-hari? Jawab, menghindari hal-hal buruk, selalu mendengarkan diri kepada Tuhan, mendengarkan pendapatan orang lain, mendengarkan nasihat orang tua, guru, dan orang terdekat, dan sebagainya. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Ayat dari kelompok 2. Apa penyebab utama dari siswa yang bolos? Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, kami pernah saat ini bolos sekolah. Itu saja. Sebelum saya kembalikan kepada Keluar memberikan kesempatan kepada saya untuk menanggapi jawaban dari teman-teman. Namun dari kami bahwa teman-teman belum menjawab satu pertanyaan yang diberikan Keluar tadi. Pertanyaan tadi belum seperti ini. Apakah teman-teman pernah berada dalam situasi dan bagaimana suara hati berperan ketika teman-teman berada dalam posisi distress tersebut? Tadi teman-teman hanya menjawab bahwa teman-teman pernah berada dalam posisi tersebut, tapi tidak menjawab peranan suara hati dalam posisi tersebut. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok 3 untuk menjawab. Sekarang kaitkan dengan suara hati, ya. Kalau posisi tersebut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi kami pernah, salah satu contohnya itu kami membuat bolos, tapi sehari kami mengatakan bahwa Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum masuk kepada saya berikan waktu kepada teman untuk membaca soal dan jawaban. Waktu selanjutnya saya berikan kepada ilustrasi untuk membaca ilustrasi supaya teman-teman tahu apa yang dibahas dan yang kami diskusikan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Saat aku sedang menikmati jajananku di kantin, aku melihat seorang teman mengambil beberapa makanan tanpa membayar ke pemilik kantin. Aku merasa tidak nyaman melihat perilaku tersebut dan ingin memberitahu pemilik kantin. Namun saat aku Hari ini tentang topik suara. Jadi saya minta kepada peserta didik untuk memberikan kesimpulan dari materi yang telah diajarkan tentang suara. Silakan. dari materi yang kita belajar hari ini, kita dapat mengetahui suara hati adalah dorongan batin atau intuisi moral yang membantu kita membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Suara hati adalah kompas moral yang ada di dalam diri kita, membimbing kita bertindak dengan sesuai dengan nilai-nilai moral dan kebenaran. Sekian dari saya. Baik, jadi kesimpulan yang teman berikan itu benar. Jadi suara hati itu dia merupakan intuisi internal yang membantu manusia untuk hidup dengan etika, empati, dan integritas. Jadi suara hati itu bukan tentang perasaan, tetapi juga tentang kesadaran. Sudah? Belum. Next, ya, nanti. Next. Yang lagi.
Fadil. 3. Iya. Tulis. Poin 1, 2, dan 3 dalam memahami materi dan suara. Baik, saya minta ketiga teman itu bisa tampil ke depan. Oke, tapi silakan ketiga teman tadi latihan acara dan sunnah. Baik, baik. Ini ketika teman kita yang betul-betul memahami tentang materi suara hati dan bisa menduduki poin 1, 2, dan 3. Ini ayo kita ambilkan gambar yang kami bertiga. Dan ini apresiasi kecil dari Pak Guru untuk ketiga teman kita sebagai motivasi dan silakan kembali. Kalau pertanyaan yang kedua, apa hal yang perlu ditingkatkan atau dipertahankan dalam pembelajaran agama selanjutnya? Baik, pada kesempatan ini Pak memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada adik-adik sekalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan atau proses pembelajaran kita hari ini. Pesan saya kepada adik-adik semua untuk kedepannya supaya tetap mengikuti suara hati dalam hidup kita. Jika itu kita akan membahas materi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab. Siang semuanya, silakan duduk dan siap untuk pertemuan.